Istri CEO saya bab 341-350. Jing Capital, perkebunan keluarga Wang. Jing Capital adalah ibu kota Huaxia, sangat makmur di sini, ekonominya kuat, gedung-gedungnya tinggi, ada banyak mobil dan orang di sini. Setiap jengkal tanah di ibu kota Jing bernilai emas, bahkan tempat termurah sekalipun bernilai 20.000 hingga 30.000 per meter persegi, rumah seluas 100 meter persegi bernilai 3 juta yuan. Di jalur emas kota, setiap meter persegi bernilai 100.000 yuan, dan rumah seluas 100 meter persegi akan bernilai 10 juta yuan. Tetapi ada tempat di sini yang bahkan lebih mahal, yaitu 1 juta yuan per meter persegi. 100 meter persegi akan berharga 100 juta, atau kalau mau adil, bahkan jika Anda punya 100 juta, Anda mungkin tidak dapat membelinya, tempat itu dekat dengan kota terlarang. Hanya keluarga-keluarga terpandang di Huaxia yang boleh tinggal di sini. Jika Anda pernah tinggal di sini, Anda bisa melihat kota terlarang saat membuka jendela, pemandangan terpenting di ibu kota Jing. Dulu, pemandangan seperti ini hanya bisa dilihat oleh kaisar. Disinilah letak rumah keluarga Wang, sebuah rumah besar seluas 1000 meter persegi, dengan taman di depan, danau buatan, dan pegunungan buatan. Rumah ini menelan biaya lebih dari 100 juta dolar. Bayangkan, biaya pembangunan rumah ini lebih dari 1 miliar dolar, menunjukkan betapa kayanya keluarga Wang. Saat ini, di sebuah kamar mewah di dalam Wang Estate. Seorang pemuda tampan memegang pedang panjang selebar 3 jari dengan satu tangan, panjangnya setengah meter. Pedang itu tajam dan memancarkan cahaya dingin. Ia mengayunkan pedangnya ke depan, seketika mengeluarkan suara tajam yang menembus langit, membelah udara menjadi dua, menciptakan aliran udara. Di belakang pemuda itu berdiri seorang pemuda lain berpakaian hitam, pemuda ini tidak lain adalah Altian Wang dari kota Laut Barat. Namun saat ini, Altian Wang yang menguasai kota Laut Barat tengah menundukkan kepalanya di hadapan pemuda lainnya, wajahnya penuh dengan rasa hormat, bagaikan seorang prajurit yang baru saja bertemu dengan jenderalnya. Altian, bagaimana kabar kota Laut Barat akhir-akhir ini? Pemuda tampan itu membuka mulut dan bertanya, suaranya sangat santai, meskipun terdengar seperti orang yang lebih tinggi jabatannya. Sepupu, aku sudah menyatukan kota Laut Barat dan aku berharap bisa memperluasnya ke kota Laut Timur. Itulah target selanjutnya. Tangan Altian Wang berada di sisi tubuhnya yang tetap tak bergerak, katanya dengan hormat. Meskipun pemuda di depannya adalah sepupunya, ia adalah keturunan langsung dari keluarga Wang Jing Capital, Shaoyan Wang. Ia akan menjadi pewaris keluarga Wang Jing Capital, ia adalah pangeran yang sebenarnya. Di hadapannya, Altian Wang bukanlah apa-apa. Seorang pangeran dari kota Laut Barat seperti Altian Yang, dia hanyalah seorang smurf yang dibesarkan oleh Shaoyan Wang di dunia nyata. Baiklah, aku ingin kalian menyatukan kota Laut Timur dalam 3 hari. Bisakah kalian melakukannya? Shaoyan Wang menyentuh pedang panjang di tangannya dan berkata dengan ringan. 3 hari lagi. Wajah Altian Wang tiba-tiba berubah, waktu yang diberikan sepupunya terlalu singkat, dia hanya punya waktu 3 hari. Namun Wang Altian harus mendengarkan apapun yang dikatakan Wang Shaoyan, lagi pula dia adalah pewaris langsung keluarga Wang ibu kota Jing, dia adalah pewaris keluarga Wang. Altian, kamu punya 3 senior di bawahmu, 2 di antaranya elit level AAA. Apa sesulit itu menyatukan kota Laut Timur, kata Shaoyan Wang sambil mengayunkan pedang panjang di tangannya, membelah papan kayu menjadi 2. Dia telah menyelidiki, kekuatan terkuat di kota Laut Timur adalah Tiger Wang dari klan Harimau Ganas, yang merupakan kaum elit, tidak ada kaum elit tingkat A di kota Laut Timur, sementara Liga Surga yang bangga penuh dengan kaum pro, seharusnya cukup mudah untuk menyatukan kota Laut Timur. Sepupu, tenang saja. Aku berjanji akan menyatukan kekuatan bawah tanah kota Laut Timur dalam 3 hari, kata Altian Wang dengan hormat. Setelah berbicara, Altian Wang membungkuk dan meninggalkan rumah. Shaoyan Wang memberinya waktu 3 hari, ia harus menyatukan kekuatan bawah tanah kota Laut Timur. Altian Wang tahu bahwa sepupunya tidak hanya menginginkan kota Laut Timur, ia bahkan ingin menyatukan seluruh provinsi Hujiang, dan ia bagaikan pisau tajam di tangan sepupunya, kemanapun ia menunjuk, ia harus menusuk ke sana. Setelah Raja Altian meninggalkan ruangan, Raja Shaoyan mengeluarkan peta Tiongkok dan menggambar lingkaran di kota Laut Timur. Ia berkata dalam hati, pertama-tama satukan kekuatan bawah tanah di kota Laut Timur, lalu satukan kekuatan bawah tanah di tempat lain. Ambisi adalah sesuatu yang tersembunyi di hati setiap orang, ada yang ambisinya besar, ada pula yang ambisinya kecil. Bagi orang normal, ambisi adalah pendapatan tahunan 1 juta yuan atau sebuah BMW, tetapi bagi Shaoyan Wang, seorang tuan muda terkemuka, 1 juta hanyalah uang saku sehari, ambisinya terletak pada kekuasaan dan wilayah. Pada saat ini, di kota Laut Timur,
King Fengli telah meninggalkan tren di spesi hotpot, dia naik taksi dan tidak lama kemudian dia tiba di istana bangsawan. Setelah melihat King Fengli, para penjaga keamanan segera membungkuk. Pemuda di hadapan mereka adalah seseorang yang tuan muda Zhang bisa panggil kakak Li. Li Qingfeng mengangguk dan berjalan menuju rumah nomor 14. Ruyan Liu sakit tadi malam, dan dia tidak tahu apakah kondisinya sudah membaik. Dia ingin datang memeriksanya malam ini. King Fengli mengeluarkan kunci dan membuka pintu rumah. Ia melihat lampu di ruang tamu menyala tetapi tidak ada siapapun di sana. Di mana mereka? Kebingungan melintas di mata King Fengli, tidak ada seorang pun di ruang tamu. Dia pergi ke dapur dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dapur juga. Dia kemudian pergi ke kamar tidur dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun di kamar tidur. PSSSTT. Terdengar suara dari kamar mandi, wajah King Fengli bergerak dan matanya berbinar, Ruyan pasti sedang mandi. King Fengli menjadi bersemangat dan berjalan menuju kamar mandi, dia bersiap untuk memberi Ruyan Liu kejutan di kamar mandi. Ada dua bayangan. King Fengli memperhatikan ada dua bayangan manusia di jendela kamar mandi, tanpa ragu itu adalah Ruyan Liu dan Jiao Jiao Liu yang sedang mandi bersama di kamar mandi. Oh tidak, aku tidak tahan. Kedua saudari cantik itu sedang menunjukkan diri di kamar mandi, Li Qingfeng sangat emosional dan bersemangat, dia berdiri di pintu kamar mandi dan melihat ke dalam. Meskipun ada jendela kaca, Lily tetap bisa melihat bahwa wanita di kamar mandi itu sangat cantik. Wanita di sebelah kiri memiliki dada yang besar, bokong yang bulat, pinggang yang ramping, dan kaki yang jenjang dan lurus. Dari belakang, kemungkinan besar dia adalah Ruyan Liu. Wanita di sebelah kanan bertubuh lebih kecil, dadanya lebih kecil, meskipun tubuhnya tetap menarik. Jelas sekali bahwa dia adalah Jiao Jiao Liu. Di dalam kamar mandi, ada dua wanita yang sedang berbicara. Kak, kenapa aku merasa seperti ada seseorang di luar? Tanya Jiao Jiao Liu sambil mengerutkan kening. Dia selalu merasa seperti ada seseorang di luar yang melihatnya, hal itu membuatnya sangat tidak nyaman, intuisinya biasanya benar. Jiao Jiao, hanya kita berdua yang punya kunci rumah, kenapa ada orang di luar? Ruyan Liu meliriknya dan berkata dengan ringan. Benar, hanya kami yang punya kunci rumah ini. Aku pasti terlalu banyak berpikir, gumam Jiao Jiao Liu dalam hati. Tunggu. Wajah Ruyan Liu tiba-tiba berubah, dia tiba-tiba teringat bahwa selain saudara perempuannya dan dirinya sendiri, dia juga memberikan satu set kunci rumah kepada King Fengli. Mungkin orang di luar adalah King Fengli. Wajah Ruyan Liu berubah, kemarahan muncul di matanya, jika orang di luar adalah King Fengli dia pasti akan menendangnya. Ruyan Liu tidak akan marah jika King Fengli melihat tubuhnya, tetapi jika dia melihat tubuh Jiao Jiao Liu, Ruyan Liu pasti akan sangat marah, Jiao Jiao Liu adalah adik perempuannya. Bab 342. Ruyan Liu sedikit gila. Piak. Ruyan mengulurkan tangannya dan tiba-tiba membuka pintu kamar mandi. Seperti dugaannya, ia mendapati King Feng berdiri di luar. Dia menatap tajam ke arah kamar mandi dan api panas menyala di matanya. Apa yang kau lihat, bajingan? Wajah Ruyan berubah warna, dan dia berkata dengan marah. Ia tak menyangka tebakannya ternyata benar. Pria penuh kebencian ini benar-benar mengintip keluar, tubuhnya dan Jiao Jiao terekspos di hadapannya. Kakak ipar, kamu nakal sekali. Bisa-bisanya kamu mengintip kami di kamar mandi, kata Jiao Jiao malu-malu sambil tangannya menutupi payudaranya. King Feng tercengang. Ia tak menyangka Ruyan tiba-tiba membuka pintu kamar mandi dan memergokinya. Yang membuatnya semakin parah adalah kata-kata Jiao Jiao, ia mendorong Ruyan ke dalam jurang neraka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ipar perempuan adalah istri tiri ipar laki-lakinya. Namun, ipar perempuannya, Jiao Jiao, hampir merenggut separuh nyawanya. Mata Ruyan hampir terbakar ketika mendengar, kakak ipar, kamu jahat sekali. Ia tampak ingin membunuhnya 100 kali. Ruyan, aku tidak sengaja. Kukira hanya kamu yang ada di kamar mandi. King Feng merasa sangat malu dan langsung menjelaskan. Saat ini, ia harus segera mengklarifikasi. Kalau tidak, Ruyan akan menganggapnya cabul. Padahal, bukan, ia orang yang berbudi luhur. Kau masih melihat, berbaliklah. Ruyan menatapnya dengan marah. Meskipun marah, ia tetap glamor, sangat menarik dan menawan. Aku akan menunggumu di ruang tamu. Sambil memaksakan senyum, King Feng segera berbalik dan berjalan menuju ruang tamu. Ia datang ke ruang tamu, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Ia merasa sedikit haus. Namun, melihat air itu, ia merasa tak sanggup menelannya. Bagaimana mungkin dia punya perasaan seperti ini? Karena dia terlalu takut. Ruyan pasti sangat marah karena dia mengintip tubuh telanjang dua wanita. Tapi sejujurnya, kedua saudari itu memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Keduanya benar-benar memukau.
Yang satu dewasa dan mendominasi, yang satunya lagi masih muda dan seperti loli yang nakal. Singkatnya, keduanya sangat cantik. Saat King Feng mulai merasa gugup, Ruyan masuk. Dia sudah mengenakan piyama putih, namun dengan sepatu hak tinggi. Katakan padaku, apa kau melihat jasad Jiao Jiao barusan? Ruyan duduk di depan King Feng, menatapnya dengan sedikit amarah di matanya. Jika pria di depannya ini benar-benar melihat jasad Liu Jiao Jiao, dia pasti akan memberinya pelajaran berharga. Bagaimana mungkin dia membiarkan pria ini melihat jasad adiknya? Tidak, Ruyan. Aku tidak melihat apa-apa tadi. Merasakan kemarahan Ruyan, King Feng segera menyangkalnya. Dia tidak bisa mengakuinya meskipun dia melihatnya. King Feng tahu dengan jelas apa yang harus dia katakan. Apakah kamu yakin kamu benar-benar tidak melihat tubuh Jiao Jiao? Ya, aku bersumpah aku tidak melihat apapun. Baiklah. Payudara siapa yang lebih besar, punyaku atau punya dia? Tentu saja kamu. Jiao Jiao terlalu kecil. Bajingan, kau sudah melihat tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa tahu tubuhnya lebih kecil, kata Ruyan dengan marah. Dia hanya menggunakan sedikit trik dan langsung mendapatkan jawabannya. Si brengsek ini, dia baru saja melihat tubuh Jiao Jiao, kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu payudaranya lebih kecil? Membayangkan mata Li Qingshan tertuju pada tubuh Jiao Jiao, Ruyan tak kuasa menahan amarah yang meluap-luap. Ia pernah membaca sebuah buku. Di dalam buku itu, tertulis bahwa semua pria itu jahat dan mereka bahkan akan mengincar bunga milik saudara perempuan istrinya. Apa yang tertulis di buku itu memang benar, Li Qingshan sangat menyukai bunga milik saudara perempuannya. Sial, terselip lidah. King Feng merasa tak bisa berkata-kata dan malu. Ia hanya bicara tanpa berpikir, tetapi tak menyangka kata-kata itu akan keluar dari bibirnya. Ia merasa sangat tertekan. Dia tahu Ruyan sangat menyayangi adiknya. Sekarang dia melihat tubuhnya, Ruyan pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jahat, aku akan mencubitmu sampai mati. Ruyan mengulurkan tangan merah mudanya dan mencubit lengan King Feng sekuat tenaga. Aduh, sakitnya luar biasa. Lidah. Ruyan, aku tidak bermaksud begitu. Jangan marah, kata King Feng kepada Ruyan. Ruyan tidak bergerak, dia terus memutar lengannya. Ruyan, kamu cantik sekali. Maafkan aku. Kata-kata maaf dari mulut King Feng terlontar, mencoba taktik untuk merayu seorang wanita, yang ternyata adalah rayuan. Namun wajah Ruyan masih penuh amarah, terus mencubit King Feng. Ya Tuhan, meminta maaf saja tidak ada gunanya, membujuk saja tidak ada gunanya. King Feng benar-benar tercengang, ia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, secerca inspirasi muncul di benaknya. Seorang pria hebat pernah berkata, ketika seorang wanita marah, hanya ada satu cara untuk membuatnya bahagia. Yaitu berciuman dan bercinta. Tangan kanan King Feng terulur dan meraih Ruyan ke dalam pelukannya. Ia mencium bibirnya di sela-sela seruannya, lalu memulai French kiss. Wow, Ruyan merengek ingin mengeluh karena diganggu, tetapi King Feng memeluknya erat. Perlahan, ia tenggelam dalam ciuman itu. Ruyan begitu manis, sehingga ia mencium dan menikmati seluruh prosesnya. Tak lama kemudian, ia merasa seluruh tubuhnya tak berdaya dan jatuh terduduk di sofa. Ruyan berencana memberi pelajaran yang baik kepada King Feng dengan mencubitnya. Namun, setelah ciuman tak terduga darinya, ia benar-benar kehilangan arah dan melupakannya. Ah, ada apa? Berciuman. Jiao Jiao keluar dari kamar mandi dan tertegun. Kakaknya baru saja bilang akan memberinya pelajaran, dan sekarang mereka berciuman. Bisakah kau jangan berlebihan? Aku masih berdiri di sini. Jiao Jiao menatap mereka tanpa berkata apa-apa, dan merasa benar-benar tak berdaya. Ruyan mendengar suara itu dan membuka matanya. Ia segera mendorong King Feng menjauh dan berdiri ketika melihat Jiao Jiao. Saat itu, wajah Ruyan semerah mawar merah, lembut dan menawan. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma memikat dan menggoda. Melihat penampilan Ruyan yang menawan, mata King Feng menjadi gelap, memancarkan cahaya hijau seperti mata serigala. Matanya begitu panas, sepertinya dia siap beraksi lagi. King Feng, Jiao Jiao masih di sini. Sebaiknya kau pulang sekarang dan datang lagi besok, kata Ruyan malu-malu. Baru saja gairahnya juga muncul. Jika tidak ada Jiao Jiao di dekatnya, dia pasti akan bercinta dengan King Feng. Tapi Jiao Jiao ada di sampingnya, dan dia tidak bisa melakukan itu. Kakak ipar benar-benar menyebalkan. King Feng melirik Jiao Jiao dan merasa sangat kecewa. Jika tidak ada Jiao Jiao, King Feng pasti akan bahagia setengah mati lagi malam ini. Sekarang ia tahu ia tak berdaya. Ia merasa tertekan, mengucapkan selamat tinggal, lalu meninggalkan villa. Bab 343. Ruyan Liu akan pergi. Kakak, bukankah kau bilang akan memarahinya? Kenapa kau malah menciumnya?
kata Jiao Jiao Liu dengan nada sedih. Awalnya ia mengira adiknya akan memarahi Lily setelah keluar dari kamar mandi. Namun, ia tidak menyangka akan melihat keduanya berciuman setelah keluar. Hal itu membuatnya sangat kesal. Jiao Jiao, kakak iparmu sungguh jahat. Wajah Ruyan Liu memerah, dengan sedikit kecanggungan di matanya. Ia hanya bisa berkata bahwa King Feng Li sungguh jahat. Tapi sejujurnya, ini salah Li King Feng karena bersikap buruk, menindasnya bahkan di depan Jiao Jiao. Jika Jiao Jiao tidak ada di sini, dia tidak akan bisa lari darinya. Kakak, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai kakak ipar? Tanya Jiao Jiao Liu tiba-tiba. Ruyan Liu tercengang, ia tidak tahu mengapa Jiao Jiao menanyakan hal itu. Namun ia tetap menjawab, ya, tentu saja aku mencintai kakak iparmu. Aku hanya mencintai satu orang seumur hidupku, yaitu Li King Feng. Ruyan Liu berkata tanpa ekspresi, tetapi nadanya tegas. Ia sungguh mencintai Li King Feng, di dalam hatinya, tak ada pria yang bisa menggantikannya. Melihat ekspresi adiknya, Jiao Jiao Liu tahu bahwa ia sungguh mencintai King Feng Li. Jiao Jiao Liu menghela napas karena ia tahu adiknya akan segera meninggalkan kota Donghai. Jiao Jiao Liu tahu, begitu adiknya meninggalkan kota Donghai, ia tidak akan bisa kembali lagi. Ini karena ia harus pergi ke Beijing dan menikah dengan tuan muda keluarga Wang, Shaoyang Wang. Jiao Jiao Liu belum pernah bertemu Wang Shaoyang sebelumnya, tetapi ia mendengar tentang namanya. Ia adalah tuan muda keluarga Wang Beijing, seseorang yang sangat berkuasa. Kakak, pernahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi begitu kau meninggalkan kota Laut Timur dan kakak iparmu tidak bisa menemukanmu? Tanya Jiao Jiao Liu. Dia bisa melihat bahwa kakak iparnya juga menyayangi adiknya. Jika dia tahu bahwa adiknya meninggalkan kota Donghai untuk menikah dengan Wang Shaoyang, apa yang akan dia lakukan? Jiao Jiao Liu tahu kepribadian kakak iparnya, dia cukup berani untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Jika dia tahu istrinya akan menikah dengan pria lain, dia pasti tidak akan setuju. Bahkan mungkin saja dia akan menerimanya kembali. Satu-satunya kekhawatirannya adalah saudara iparnya akan menghancurkan pernikahan mereka. Karena dia tahu, begitu saudara iparnya pergi ke Beijing, dia akan dibunuh oleh Shaoyang Wang. Semua orang takut pada keluarga ini. Ruyan Liu memaksakan senyum. Ia mengerti maksud Jiao Jiao, tapi ia tak mau memikirkannya. Ia tahu tanggal keberangkatannya semakin dekat. Mungkin besok, atau lusa, apapun yang terjadi, itu tak akan lebih dari seminggu. Yang artinya, waktunya bersama King Feng Li, paling lama, hanya seminggu, bahkan mungkin tidak sampai seminggu. Jiao Jiao, jangan beritahu Li King Feng bahwa aku akan pergi ke Beijing untuk menikahi Wang Shaoyang. Aku takut dia akan impulsif, kata Ruyan Liu dengan getir. Cinta itu seperti sungai, di kiri ada cahaya, di kanan ada kegelapan. Karena cinta, ia tak ingin membawa kegelapan pada Li King Feng. Ruyan Liu merasa, karena ia mencintai Li King Feng, ia tidak bisa memberitahu Li King Feng tentang pernikahannya dengan Wang Shaoyang. Jika Li King Feng pergi ke Beijing, situasinya akan buruk. Cing! Saat itu, ponsel Ruyan Liu berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan wajahnya langsung berubah, itu dari ibunya. Ibunya menelepon sekarang, dia bisa menebak apa yang sedang dibicarakan ibunya. Ibu, ada apa? Jawab Ruyan Liu. Suara seorang wanita terdengar dari seberang telepon, Ruyan, kapan kamu akan kembali ke Beijing? Ibu, tolong beri aku sedikit waktu lagi. Tidak, aku sudah membicarakan tanggal pernikahan dengan keluarga Wang. Kamu harus segera kembali. Tubuhku sedang tidak enak badan beberapa hari terakhir ini, beri aku sedikit waktu lagi. Ruyan Liu menolak surat wasiat ibunya. Ia tahu apa yang diinginkan ibunya, ia ingin ibunya segera kembali ke Beijing dan menikahi Shaoyang Wang. Namun, ia tidak ingin kembali karena begitu ia kembali ke Beijing, ia tidak akan bisa pergi lagi. Itu berarti kota Laut Timur takkan ada lagi. Pria yang dicintai Ruyan Liu ada di sini, ia tak ingin pergi. Sehari lagi bersamanya pun akan membuatnya bahagia. Mendengar Ruyan Liu tidak ingin kembali, wanita itu jelas merasa tidak puas, bahkan napasnya menjadi cemas. Ruyan, aku akan pergi ke kota Laut Timur besok dan membantumu berkemas, kata wanita itu dengan nada angkuh, tak memberi ruang untuk berdebat. Ibu tidak perlu melakukan itu, aku akan kembali dalam beberapa hari. Beberapa hari, 1 atau 2. Ibu, beri aku waktu seminggu lagi. Tidak, aku sudah pesan tiket besok pagi. Saat aku tiba, kau akan ikut kembali ke Beijing bersamaku. Wanita itu tidak mengabulkan permintaan Ruyan Liu. Wanita itu menutup telepon setelah mengatakan apa yang ingin dikatakannya, berkemas dan bawa kembali Ruyan Liu ke Beijing besok. Duh! Wajah Ruyan Liu memucat dan matanya dipenuhi kepahitan. Ibunya akan datang besok, apakah itu berarti dia harus kembali ke Beijing besok?
Kakak, apakah kamu benar-benar berencana kembali ke Beijing besok? Jiao Liu tidak ingin adiknya pergi. Tentu saja dia mendengar apa yang mereka bicarakan. Sejujurnya, dia tidak ingin Ruyan Liu pergi juga, mereka telah menjalin hubungan dekat setelah sekian lama bersama. Jika adiknya pergi, hanya dia yang akan tinggal di kota Laut Timur, dan dia akan merasa kesepian. Jiao, cepat atau lambat itu akan tiba. Ruyan Liu tersenyum, tetapi kesedihan di matanya tidak dapat menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Dia tidak ingin meninggalkan kota Laut Timur, apalagi kembali ke Beijing. Tapi bisakah dia benar-benar melakukannya? Jelas tidak, karena dia putri keluarga Liu di Beijing. Dia harus memikirkan keuntungan keluarganya. Ruyan Liu mengenal ibunya, seseorang yang sangat tegas, dan keputusannya sangat sulit diubah. Jika dia bilang akan datang besok, pasti dia akan datang. King Fengli meninggalkan rumah Ruyan Liu dan tiba di villa ke-13. Ruang tamu masih terang benderang, jelas Suelin sedang menunggunya. Suelin pernah berkata dia akan menunggu di ruang tamu dan tidak tidur sampai Li Qingfeng kembali. Li Qingfeng mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu. Ia melihat Suelin duduk di sofa, tetapi ia tertidur karena kelelahan. Meskipun Suelin sedang tidur, dia tetap sangat cantik, wajahnya yang terpahat, kulitnya yang putih, dan bulu matanya yang panjang, dia bagaikan seorang putri. Mata Li Qingfeng dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia diam-diam menggendongnya ke kamar tidur di lantai 2. Suelin mungkin terlalu lelah, dia tidak terbangun karena digendong oleh King Fengli. Li membaringkan Suelin di tempat tidur dan menutupinya dengan spray. Ia lalu meninggalkan kamar tidur dan kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur. Bab 344. Pacar Wan Qiuxia. Hari kedua, Li Qingfeng bangun pagi sekali. Ia melihat ke ruang tamu dan tidak melihat Suelin. Suelin terlalu lelah karena kemarin dan masih tidur. Karena Suelin tidak bangun, tugas memasak secara alami menjadi tugas King Fengli. Selama beberapa hari terakhir Suelin yang memasak, sekarang saatnya baginya untuk memasak untuknya. King Fengli masuk ke dapur, mengambil 6 butir telur, memecahkannya ke dalam mangkuk, membumbuinya, dan mulai mengukus telur. Telur kukus adalah hidangan yang luar biasa, penuh gizi dengan tekstur lembut, sangat cocok untuk sarapan. Tepat ketika Li Qingfeng selesai mengukus telur, Suelin terbangun. Melihat Li Qingfeng sedang memasak sarapan untuknya, wajahnya memerah. Maaf sayang, aku terlalu lelah kemarin dan bangun kesiangan. Suelin meminta maaf. Karena waktu pernikahan tinggal sedikit lagi, Suelin sangat sibuk beberapa hari terakhir. Ia ingin menyelesaikan semua urusan perusahaan agar bisa mempersiapkan pernikahannya dengan sepenuh hati. Kemarin malam ia bahkan tertidur lebih awal karena kelelahan. Sayang, jangan terlalu lelah. Kamu sudah memasak untukku beberapa hari ini. Wajar saja kalau aku memasak untukmu hari ini, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Hubungan mereka sangat dekat, bahkan memikirkan sarapan masing-masing. Telur kukus buatan King Fengli sangat lezat, Suelin menghabiskannya dengan cepat. Setelah selesai sarapan, King Fengli dan Suelin berangkat kerja. Ketika Lili tiba di bagian penjualan, semua orang menyambutnya. Ia belum pernah menerima perlakuan serupa sebelumnya, tetapi sekarang berbeda, semua orang berusaha menyenangkannya. Setiap bagian penjualan melihat informasi klien dan berusaha menyenangkan mereka, tetapi Li Qingfeng tidak perlu melakukannya. Ini karena kemarin ia baru saja mendapatkan klien besar, Yan Zipei, wanita terkaya di Provinsi Hujiang. Kontrak antara Lili dan Pei Yanzi bernilai sekitar 200 juta. Kontrak tersebut mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan, sehingga seluruh karyawan perusahaan sangat menghormatinya. Wan Qiuxia tidak bekerja hari ini. Li Qingfeng tidak melihat Wan Qiuxia di departemennya, ia bingung. Wan Qiuxia adalah karyawan yang sangat berdedikasi, tetapi ia tidak masuk kerja hari ini. Lili bertanya kepada orang di sebelahnya, dia juga tidak tahu di mana Xia Wan Qiu berada. Dia hanya tahu bahwa dia sedang meminta izin. Li Qingfeng kembali ke mejanya, sangat bosan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain Candy Crush. Dulu, saat bermain Candy Crush, ia khawatir ketahuan orang lain. Tapi sekarang, ia tak perlu khawatir lagi karena ia adalah karyawan paling berkontribusi di departemen penjualan. Bahkan saat ia bermain game, tak seorang pun akan bicara sepatah kata pun. Sepanjang hari berlalu dan King Fengli hanya bermain game. Ketika pekerjaan berakhir, RINGGG. Ponsel Lili Qingshan berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat Wan Qiuxia yang menelepon. Saudari Xia, ada apa kau memanggilku? Tanya King Fengli sambil tersenyum. Kenal sama dia udah lama nggak hubungin dia. Kok dia baru telepon hari ini? King Fengli, tolong bantu aku, pinta Wan Qiuxia di seberang telepon. Katakan padaku, bantuan apa? King Feng tersenyum. Dia tahu Wan Qiuxia biasanya tidak meminta bantuannya. Karena dia menelepon, pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya di depan Hotel Zhang, kemarilah, kata Wan Qiuxia.
Baiklah, saya akan segera ke sana. Li Qingshan tersenyum, lalu keluar dari perusahaan dan menuju Hotel Zhang. Tak lama kemudian, ia tiba di Hotel Zhang. Hotel Zhang adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di kota Laut Timur. Hotel itu adalah hotel bintang 5, sangat mewah dan berkelas. Tepat ketika King Feng Li tiba, dia melihat Wan Qiuxia. Wajah Wan Qiuxia yang lembut, hidung mancung, kulit putih, dengan gaun putihnya, dia bagaikan dewi dengan tubuh yang sempurna. Saudari Xia, apa yang Anda butuhkan dari saya hari ini? Tanya King Feng Li. Jadilah pacarku hari ini, Wan Qiuxia menyeringai dan berkata. Apa? Bertindak sebagai pacarmu? Li King Feng bingung, apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan otak Xia Wan Qiu, ingin dia berpura-pura menjadi pacarnya? Tolong aku, orang tuaku sedang mencoba menjodohkanku dengan seorang pria hari ini. Berpura-puralah jadi pacarku agar aku bisa membuatnya marah, kata Wan Qiuxia. Baiklah. Li Qingshan mengangguk dan memutuskan untuk bertindak sebagai pacarnya. Lagi pula, Wan Qiuxia telah banyak membantunya. Masuknya dia ke Ice Snow Corporation juga karena dia. Sekarang karena dia ingin dia berperan sebagai pacarnya, tentu saja dia setuju. Di Ice Snow Corporation, selain istrinya Suelin, 2 wanita yang paling membantunya adalah Wan Qiuxia, dan yang lainnya adalah Xiao Yuezhang. Mendengar bahwa Li Qingfeng menerima tugas itu, Xiao Wan Qiu menjadi sangat senang. Hari ini keluarganya menjodohkannya dengan kencan buta, dia sebenarnya tidak ingin pergi, tetapi dia juga tidak bisa menolak. Sekarang Li Qingfeng setuju untuk membantu, dia pun senang. Ayo. Wan Qiuxia tersenyum dan berjalan masuk bersama King Feng Li. Saat ini sudah ada 3 orang di dalam ruang VIP nomor 1. Ada 2 orang parubaya dan 1 pemuda. Salah satu dari kedua pria itu berusia sekitar 40 tahun, beralis gelap, dan berwajah kurus. Wanita di sampingnya juga berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah yang halus. Wanita itu agak mirip Wan Qiuxia, mungkin ibunya. Pasangan itu adalah orang tua Wan Qiuxia. Pemuda di samping mereka, mengenakan setelan desainer dan jam tangan Omega. Sekilas saja, orang-orang akan tahu bahwa dia kaya. Namanya Huama, manajer Hotel Zhang dan lulusan Universitas Beijing. Ia adalah salah satu mahasiswa terbaik di jurusannya, manajemen perhotelan. Wan Qiu, kamu terlambat. Melihat Wan Qiu datang, Huama berdiri, matanya memanas. Mengenai Wan Qiuxia, dia sangat menyukainya. Dia secara khusus bertanya kepada orang tua Wan Qiuxia tentangnya, dan itu mengarah pada kencan buta ini. Wan Qiu, siapakah pria ini? Tanya Huama sambil mengernyitkan dahinya. Melihat pria ini datang bersama Wan Qiuxia, dia merasa tidak senang. Hari ini adalah kencan buta antara dia dan Wan Qiuxia, dia tidak mengerti mengapa Wan Qiuxia membawa pria lain. Huama, dia pacarku, kata Wan Qiuxia sambil tertawa sambil menunjuk Li Qingshan. Apa? Pacar? Huama menggelengkan kepalanya tak percaya dan berkata, Wan Qiu, aku tahu kamu selalu jomblo, kapan kamu punya pacar? Aku tidak percaya. Huama secara khusus menanyakan situasi Wan Qiuxia untuk kencan buta ini. Setelah yakin Wan Qiuxia tidak sedang menjalin hubungan, barulah ia datang mengejarnya. Kok bisa ada pacar tiba-tiba muncul? Bab 345. Huama yang tragis. Namamu Huama. Wan Qiu sudah pernah bercerita tentangmu. Aku pacar Wan Qiu, tolong jangan ganggu dia lagi. Kata Li sambil tersenyum pada Huama. Karena dia menerima tugas Wan Qiuxia untuk bertindak sebagai pacarnya, dia tentu perlu membantunya menyingkirkan pria ini. Lagi pula, Lily tidak menyukai pria ini. Wan Qiuxia adalah adiknya, Xia, cantik, dan dia tidak akan membiarkan pria ini merebut adiknya, Xia. Tidak mungkin, aku tidak akan percaya kau pacar Wan Qiuxia, kau pasti berbohong. Huama menggelengkan kepalanya, tidak percaya apapun yang dikatakan King Feng Li. Alasan Huama tidak mempercayai King Feng Li adalah karena orang tua Wan Qiuxia baru saja mengatakan kepadanya bahwa putri mereka tidak berkencan. Wan Qiu, Huma orangnya sangat baik, manajer hotel ini. Kalian cocok sekali, kata sang ayah. Dia adalah ayah Wan Qiuxia. Dia belum pernah melihat Li Qingfeng sebelumnya, jadi dia juga tidak percaya bahwa Li Qingfeng adalah pacar putrinya. Mengenai ibu di samping mereka, wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Wan Qiuxia adalah putri mereka, dan mereka mengenalnya dengan baik. Jika dia punya pacar, dia pasti akan memberi tahu mereka. Namun, sebelum hari ini, mereka belum pernah bertemu dengan Li Qingfeng. Ayah, ibu, Li Qingfeng benar-benar pacarku. Melihat orang tuanya tidak mempercayainya, Li Wan Qiu menjadi gugup. Dia tidak menyukai Huama, tentu saja dia tidak akan menjadi pacarnya. Tapi orang tuanya sangat menyukai Huama ini. Wan Qiuxia tahu alasan orang tuanya menyukai Huama. Pertama, ia adalah manajer hotel, berpenghasilan tinggi dengan mobil dan rumah. Kedua, ia lulus dari universitas ternama. Namun masalahnya, Wan Qiuxia tidak menyukainya.
Wan Qiu, aku mau tanya, Huama itu manajer hotel ini, dan lulusan Universitas Beijing. Kenapa kamu tidak suka sama dia? Tanya sang ayah. Di matanya, putrinya dan Huama sangat cocok. Bukan hanya tingkat pendidikan mereka yang sama, tetapi juga pendapatan mereka. Jika mereka menjalin hubungan bersama, berarti mereka akan punya bahan obrolan dan tidak ada beban keuangan. Dari cara berpakaian Lily jelas orang rendahan. Orang seperti itu tidak berpenghasilan tinggi, mustahil baginya untuk membahagiakan putrinya. Dalam masyarakat saat ini, orang tua sangat realistis. Ketika mereka ingin mencari pacar untuk putri mereka, hal pertama yang mereka lihat adalah penghasilannya. Selain itu, cara termudah adalah dengan melihat rumah, mobil, penghasilan, lalu pendidikan, penampilan, dan tinggi badan mereka. Huama, dari sisi manapun Anda melihatnya, sangat sesuai dengan persyaratan orang tua Wan Qiuxia. Melihat orang tua Wan Qiuxia pun berbicara untuknya, Huama sangat senang. Ia memandang ke arah Li Qingfeng, karena Li Qingfeng adalah manajer hotel ini. Di mata Huama, dia punya uang, rumah, mobil, dan dia adalah manajer hotel. Dia jauh lebih kaya daripada Li Qingfeng. Hanya orang kaya seperti dia yang bisa menandingi wanita cantik seperti Xia Wan Qiu. Orang seperti Li Qingfeng tidak berhak. Orang hanya bisa mengatakan moral Huama telah terkikis oleh uang, ia berpikir bahwa uang dapat mencapai segalanya. Kok bisa pertengkaran itu datangnya dari VIP 1? Alis Zhang Tianqi menegang, dengan sedikit keraguan di matanya. Dia datang untuk makan, tetapi yang tidak dia duga adalah akan ada pertengkaran dari ruang VIP. Dia tahu ini kamar terbaik di hotel, hanya orang-orang kelas atas yang bisa makan di sini. Sebagai presiden hotel, mendengar pertengkaran itu, tentu saja dia akan memeriksa apa yang salah. Zhang Tianqi membuka pintu VIP 1. Ia melihat sekelompok orang dan memusatkan pandangannya karena ia melihat Lily, kakak laki-lakinya, Li. Sedikit keceriaan muncul saat dia berjalan menuju Qingfeng Li. Presiden, bagaimana Anda bisa ada di sini? Melihat Zhang Tianqi masuk, Huama langsung berdiri. Zhang Tianqi adalah tuan muda Zhang Corporation, dan presiden hotel ini. Huama hanyalah manajer, tentu saja ia harus memberi hormat kepada presiden. Tianqi Zhang mengabaikan Huama dan berjalan ke arah Lily, kakak Li. Apa kabar? Apa? Presiden baru saja memanggil pemuda ini dengan sebutan, kakak Li. Huama tercengang dan mulutnya ternganga lebar, hampir bisa memasukkan telur bebek ke dalamnya. Huama hanya memandang rendah Li Qingfeng, mengira dia orang yang rendah. Tapi dia tidak menyangka bosnya akan memanggil pemuda ini dengan sebutan, kakak Li. Tianqi Zhang sangat gembira, dia tidak menyangka akan bertemu kakaknya Li malam ini. Tuan Zhang, manajer hotel Anda begitu baik, beraninya ingin merebut pacar saya, kata Li Qingfeng menatap Huama. Huama ini sedang menatapnya, Li Qingfeng jelas merasakannya. Tugasnya hari ini adalah membantu Wan Qiuxia, tentu saja dia ingin menyingkirkan Huama ini. Mendengar apa yang dikatakan Qingfeng Li, Tianqi Zhan langsung berteriak, Huama, apakah kamu ingin mendapatkan pacar saudaraku? Presiden, saya tidak tahu kalau Wan Qiuhua adalah pacarnya. Wajah Huama berubah dan dia mencoba menjelaskan. Dahinya penuh keringat, ia sangat ketakutan. Tanpa diduga, ia mencoba mendekati pacar saudara laki-laki bosnya, ia tidak ingin mati. Huama, sekarang aku umumkan sebagai presiden perusahaan, kau dipecat, tinggalkan hotel ini. Zhang Tianqi menatap Huama dengan tatapan dingin. Sial, Huama seharusnya bunuh diri saja, menyinggung kakak Liku. Siapa kakak Li? Dialah tuan dan penyelamatnya. Tanpa kakak Li, dia tidak akan seperti sekarang ini. Bahkan jika kakak laki-laki Li menginginkan hotel ini, Tianqi Zhang akan memberikannya kepadanya tanpa berpikir panjang. Presiden, tolong beri aku kesempatan lagi. Wajah Huama berubah dan memohon. Menghadapi permohonan Huama, Tianqi Zhang hanya berkata, pergi sana. Wajah Huama memucat. Dia tahu dia baru saja menyinggung kakak bosnya, Li, dan presiden tidak akan memaafkannya. Huama berjalan keluar tanpa jiwa. Hatinya dipenuhi kepahitan dan penyesalan. Ia tak menyangka akan gagal mendapatkan gadis itu dan bahkan kehilangan pekerjaannya. Hai Paman dan Bibi, saya Presiden Zhang Corporation. Li Qingfeng adalah kakak laki-laki saya, izinkan saya bersulang. Zhang Tianqi mengangkat gelasnya, bersulang untuk orang tua Wan Qiuxia. Presiden Zhang, tolong jangan. Anda presiden hotel, kami tidak tahan dengan ucapan selamat Anda. Sang ayah tampak gugup. Sebagai warga kota Laut Timur, tentu saja ia tahu siapa Zhang Tianqi. Ia adalah tuan muda dari 4 kota teratas kota Laut Timur, presiden hotel ini. Seorang presiden sedang bersulang untuknya, ia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Bab 346. Ibu Ruyan Liu. Paman, jujur saja, kakak Li adalah penyelamatku, dan aku adiknya. Kalau dia mau, aku akan memberikan hotel ini kepadaku. Zhang Tianqi menunjuk ke arah Li Qingfeng dan berkata.
Tianqi Zhang cerdas, alasan dia ingin bersulang dan mengatakan bahwa dia akan memberikan hotel ini kepada King Feng Li adalah untuk memberitahu mereka betapa kuatnya King Feng Li sebenarnya. Seperti yang diduga, setelah mendengar perkataan Zhang Tianqi, raut wajah pria parubaya itu berubah. Ia tidak menyangka pemuda yang dipandang rendah itu adalah adik dari kepala sekolah muda keluarga Zhang. Wan Qiu, aku mengizinkanmu berkencan dengan King Feng. Pria itu tersenyum dan berkata, dia berencana untuk mencari seseorang yang baik untuk putrinya, sekarang setelah King Feng Li bahkan lebih baik dari Huama, tentu saja dia akan menyetujui mereka untuk berkencan. Karena terjadinya Tianqi Zhang, hubungan antara keduanya diterima oleh orang tua. Zhang Tianqi mentraktir semua orang makan karena Li King Feng. Ia terus menuangkan teh untuk Li King Feng, bersikap seperti adik kecil. Hal ini membuat orang tua Xia Wan Qiu terkejut dengan status Li King Feng. Mereka sangat puas dengan Li King Feng. Sebagai kakak dari tuan muda keluarga Zhang, statusnya tentu saja tidak rendah. Setelah makan, King Feng Li berdiri untuk pergi dan Wan Qiu Xia secara pribadi mengantarnya keluar. King Feng Li, terima kasih banyak hari ini karena telah menyingkirkan Huama untukku. Di luar hotel, Wan Qiu Xia berkata kepada Li King Feng. Dia sangat bersyukur, tanpa King Feng Li dia mungkin harus berkencan dengan Huama. Wan Qiu Xia tahu ia sudah tidak muda lagi, orang tuanya selalu mengkhawatirkan pernikahannya. Mereka ingin menemukan seseorang yang cocok untuknya, dan Huama adalah orang itu. Namun Wan Qiu Xia tidak menyukainya, untungnya Li King Feng lebih baik daripada Huama, jadi orang tuanya sekarang menyukai Li King Feng. Kak Xia, kamu sudah banyak membantuku, jadi sudah biasa kalau aku membantumu. King Feng, apapun yang kau katakan, saudari Xia harus berterima kasih padamu hari ini. Kak Xia, aku pacarmu, aku mau ambil bonusku. Li King Feng menyeringai. Ia meraih bokong Wan Qiu Xia, sambil berteriak, lalu menciumnya. Mulut Wan Qiu Xia manis dan lembut, rasanya menyenangkan menciumnya. Li King Feng baru berhenti setelah Xia Wan Qiu kehabisan napas. Setelah melepaskan tubuhnya, ia menghentikan taksi dan pergi. Bajingan. Melihat kepergian King Feng Li, wajah Wan Qiu Xia memerah dan matanya dipenuhi rasa malu. Meskipun King Feng Li baru saja menciumnya, Wan Qiu Xia masih sedikit senang, dalam hatinya dia bahkan menantikannya. Seperti kata pepatah, cewek suka cowok nakal. Cowok harus berani saat mengejar cewek, jangan takut mencium cewek. TL, kalau kamu pernah ditangkap, jangan bilang kamu dapat nasihat dari novel ini. Setelah setengah jam, King Feng Li tiba kembali di istana bangsawan dan berjalan menuju villa ke-14. Ruyan Liu sakit selama beberapa hari terakhir, tentu saja dia harus mengunjunginya. Lili mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu villa Ruyan. Ia melihat seorang wanita duduk di sofa. Wanita itu berusia sekitar 40 tahun, wajahnya halus, hidungnya mancung, kulitnya putih, dan sangat terawat. Ia hampir terlihat seperti wanita berusia 30-an. Ia mengenakan cincin bulu cerpelai ungu yang mahal, gelang giok hijau, dan shawl Chanel. Seorang wanita dengan selera yang tinggi. Siapakah wanita ini? Alis Li King Feng menegang, bingung. Karena dia tidak mengenal wanita ini. Dulu dia sering datang ke rumah Ruyan, tetapi belum pernah melihatnya. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa masuk? Wanita itu terkejut. Harus kuakui, mentalitas wanita ini kuat. Bahkan saat bertemu orang asing, nada bicaranya tetap tegas. Li Qingshan mengangkat kunci di tangannya dan berkata, tentu saja ada kunci. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah Ruyan? Ruyan, pria ini baru saja memanggil Ruyan. Wajah wanita itu berubah, dengan kilatan dingin berkata, siapa kau berani menyebut nama Ruyan? Siapa yang memberimu izin masuk, pergilah sekarang. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Li King Feng kesal. Ini rumah Ruyan, siapa kau yang menyuruhku pergi? King Feng Li menyeringai dan berkata, siapa kau yang membiarkanku pergi? Saya Ibu Ruyan Liu, apakah status ini cukup? Tanya wanita itu sambil menatapnya. Tujuan wanita itu adalah membawa Ruyan Liu kembali ke Beijing, dan mereka bahkan berdebat karenanya. Dia sangat kesal, berusaha menahan amarahnya. Sekarang melihat Li King Feng masuk ke ruang tamu, tentu saja dia tidak akan menyukainya, ingin dia pergi. Apa? Ibu Ruyan Liu? Li King Feng tercengang. Ia tidak menyangka wanita ini adalah Ibu Ruyan Liu. King Feng Li memfokuskan pandangannya dan menatap wanita itu, dia memang tampak seperti Ruyan Liu. Wajahnya pucat pasi. Kalau perempuan lain, dia pasti tidak akan pergi. Kalau mereka mau membuatnya marah, dia tinggal menendang mereka. Tapi perempuan ini Ibu Ruyan Liu, jelas dia tidak bisa menendangnya. Setelah mendengar suara-suara, Ruyan Liu keluar dari dapur dan bertanya, King Feng, mengapa kamu ada di sini? Kamu masuk angin kemarin, aku di sini untuk menjengukmu. King Feng tersenyum. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja sekarang, kata Ruyan Liu sambil tersenyum dan pelan. Wanita di sofa menatap Ruyan Liu dan bertanya, Putri, siapakah pria ini?
Ia merasa putrinya dekat dengan pria ini. Hal ini membuatnya merasa tidak enak, bahkan sedikit jijik karena tunangan putrinya adalah Shaoyang Wang. Tujuannya kali ini adalah membawa putrinya kembali ke Beijing dan menikahinya. Mendengar pertanyaan ibunya, Ruyan Liu panik. Bagaimana aku harus menjelaskan hubungan kita? Pacar? Tidak, aku tidak bisa mengatakan ini. Jika aku mengatakan Lily Qingfeng adalah pacarku, ibuku akan mencari orang untuk membunuhnya. Oh ya, teman biasa, sebut saja teman biasa. Ruyan Liu teringat teman biasa. Ibu, namanya Li Qingfeng, hanya seorang teman. Bulu mata Ruyan Liu berkedip dan menjelaskan kepada ibunya. Mata wanita itu jelas dipenuhi keraguan. Kalau pemuda ini cuma teman biasa, kenapa dia bisa punya kunci villa? Kuncinya cuma teman dekat dan kerabat. Wanita itu menatap King Feng Li dengan penuh kebencian, mencoba melihat sisi lain dari pemuda itu. Bab 347. Ibu mertua yang sombong. Menghadapi tatapan tajam wanita itu, King Feng Li hanya berdiri di sana tanpa ekspresi apapun. Lily Qingfeng bertemu Ratu Inggris dan Putri Denmark. Dibandingkan dengan mereka, wanita ini sebenarnya setara. Lily Qingfeng tahu, wanita ini bukan orang biasa. Dia memiliki latar belakang yang sangat besar. Di Tiongkok, dia juga orang besar. King Feng, aku baru saja selesai memasak. Masuklah dan makanlah, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Ruyan Liu tahu, karena ibunya sudah melihat Li Qingfeng, sudah terlambat untuk menyembunyikannya. Karena sudah terlambat, lebih baik ia mengundangnya masuk, ia sudah bilang Li Qingfeng hanyalah temannya. Li Qingfeng mengedipkan mata pada Ruyan Liu. Artinya, ibumu ada di sini, bolehkah aku masuk? Ruyan Liu mengangguk, tanda setuju. Ini adalah kode di antara keduanya. Melihat Li memasuki ruang tamu, wanita itu merasa tidak puas. Namun, karena putrinya sudah mengatakan bahwa pria ini adalah temannya, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mempermalukannya. Karena ibunya datang, Ruyan Liu memasak 8 hidangan dan 2 sup. 8 hidangan ini berisi daging dan sayuran. Dagingnya antara lain bebek, ayam, ikan, dan udang. Sayurannya antara lain kubis, brokoli, dan jamur hitam. Supnya terdiri dari sup tomat, telur, dan sup daging. Sebagai seorang putri, Ruyan Liu memberikan cukup banyak gengsi kepada ibunya, secara pribadi memasak banyak sekali hidangan. Hanya ada 3 orang di meja itu. Lily Qingfeng, Liu Ruyan, dan wanita itu. Jia Jiao Liu tidak ada di rumah. King Feng, perkenalkan. Ini ibuku, si Feng Zhang, panggil saja Bibi Zhang. Ruyan Liu tersenyum. Si Feng Zhang. Li Qingfeng mengerutkan kening. Hanya mendengar namanya saja, dia tahu dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Ada karakter bernama si Feng Wang. Dia garang. Nama wanita ini adalah si Feng Zhang. Meskipun nama belakang mereka berbeda, 2 karakter terakhirnya sama, dia tidak boleh diganggu. Hai Bibi Zhang. King Feng Li tersenyum dan menyapa. Meskipun dia tidak terlalu menyukai wanita ini, dia adalah ibu Ruyan Liu. Sebagai pasangan Ruyan Liu, dia harus menunjukkan sedikit rasa hormat. Menghadapi sapaan Lily, wanita itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Jelas sekali dia tidak menganggapnya serius. Namun, setelah dipikir-pikir, ini wajar saja. Wanita itu adalah simpanan salah satu dari 4 keluarga inti Beijing. Kekayaannya mencapai ratusan juta, jelas tidak akan terbayangkan oleh orang seperti Lily. Melihat ibunya tidak menganggap serius Li Qingfeng, mata Ruyan Liu dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu bahwa ibunya sangat arogan. Ruyan, kamu sakit. Kamu harus makan lebih banyak. Li Qingfeng mengambil sepotong ayam dan menaruhnya di mangkuk Ruyan Liu. Ruyan Liu tersenyum. Li Qingfeng memberinya hidangan yang membuatnya sangat bahagia. Menggoda, mereka berdua sedang menggoda. Alis Sang Si Feng menegang, tatapannya menjadi dingin. Putrinya adalah putri dari keluarga yang kekayaannya ratusan juta, bagaimana mungkin dia berteman dengan seseorang yang begitu biasa? Ia memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemuda itu. Feng kecil, bolehkah aku memanggilmu seperti ini? Zhang Si Feng tersenyum dan bertanya. Tentu saja, Bibi Zhang, kau yang lebih tua, kau boleh memanggilku apapun yang kau mau, jawab Li Qingshan. Dia agak bingung, wanita itu mengabaikannya, mengapa dia tiba-tiba mulai berbicara padanya. Rasanya tidak enak. Apapun yang wanita itu tanyakan, itu bukan sesuatu yang baik. Seperti yang diharapkan, wanita itu bertanya, Feng kecil, di mana kamu bekerja? Aku tahu kau akan menanyakan ini. Li Qingfeng tertekan, tetapi tetap menjawab. Aku bekerja di Ice Snow Corporation. Perusahaan es salju. Dia menggelengkan kepala karena belum pernah mendengarnya. Perusahaan-perusahaan yang biasa dihubunginya semuanya bernilai lebih dari beberapa miliar. Bisnisnya sendiri juga bernilai beberapa miliar, tentu saja dia belum pernah mendengar tentang Ice Snow Corporation. Melihat ibunya tidak pernah mendengar tentang perusahaan itu, Ruyan Liu menjelaskan.
Ice Snow Corporation adalah perusahaan permata di Eastern Sea City, bernilai ratusan juta. Ratusan juta. Mendengar angka ini, alis Zhang Xifeng menegang. Baginya, ratusan juta hanyalah beberapa dolar, tidak ada yang perlu dibicarakan. Bekerja di perusahaan sekecil itu, apa masa depan yang ada meskipun Anda adalah presidennya? Feng kecil, apa pekerjaanmu di perusahaan ini? Presiden atau CEO? Tanya Zhang Xifeng, nadanya berubah dingin. Bibi Zhang, saya bekerja di bagian penjualan. Saya seorang tenaga penjualan, jawab King Feng Li. Penjual, hanya penjual. Wajah Zhang Xifeng langsung dingin. Matanya penuh kebencian. Jika pemuda di depannya adalah presiden atau CEO, Zhang Xifeng pasti akan berkata lebih banyak. Namun, setelah mendengar bahwa ia hanyalah seorang tenaga penjualan, ia terlalu malas untuk berkata apapun. Tenaga penjualan sebuah perusahaan, yang terendah dari yang terendah. Gajinya sangat rendah, hanya beberapa ribu, dan status ini juga terlalu rendah di mata wanita itu. Zhang Xifeng menatap dingin ke arah Li Qingfeng, merasa marah. Putrinya adalah putri dari keluarga Liu di Beijing, mustahil baginya berteman dengan seorang penjual. Jika orang-orang tahu, mereka pasti akan mengejeknya. Ia tidak boleh malu. Di keluarga Beijing Liu, ada satu aturan. Anda tidak dapat masuk ke rumah keluarga jika kekayaan Anda tidak lebih dari 1 miliar. King Feng Li, tahukah kau siapa putriku? Tanya Zhang Xifeng dingin. Ia tak lagi menyebut Feng kecil. Ketika seseorang mengucapkan nama lengkap orang lain, ini berarti mereka sedang memandang rendah orang tersebut, itu adalah tindakan tidak hormat. Putrimu, namanya Ruyan Liu, dan dia temanku. Hanya itu yang perlu ku ketahui, kata King Feng Li terus terang. Meskipun keluarga Liu sangat kuat, King Feng Li tidak menganggapnya serius karena dia adalah Raja Serigala, nomor 1 di dunia gelap. Tidak peduli seberapa kuat keluargamu, di hadapan kekuatan absolut, ia akan hancur. Di benua Serigala, ada beberapa keluarga kuat yang menyinggung King Feng Li, tetapi mereka semua dihapuskan olehnya bersama geng taring serigala. King Feng Li, biar ku beritahu. Putriku adalah putri dari 4 keluarga teratas Beijing, putri dari keluarga Liu. Kau kenal keluarga Liu? Keluarga itu adalah keluarga terbaik di Tiongkok, yang kekayaannya miliaran yuan. Kurasa kau tidak berhak berteman dengan putriku. Zhang Xifeng menyeringai dan berkata dengan arogan. Xifeng Zhang sangat arogan terhadap pemuda itu, dia menatapnya dari bawah. Bab 348. Melihat ke bawah pada King Feng. Bibi Liu, uang tidak ada hubungannya dengan persahabatan. Memangnya kenapa kalau keluarga Liu kaya? Apa itu berarti aku tidak bisa berteman dengannya? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening dan suaranya berubah dingin. Karena wanita di hadapannya memandang rendah dirinya, tentu saja, King Feng tidak akan bersikap baik padanya. Terlebih lagi, meskipun dia kesal dengan kesombongannya, dia tidak menunjukkannya karena dia adalah ibu Ruyan Liu. Biarkan aku katakan padamu, seorang penjual sepertimu tidak pantas menjadi teman putriku, kata Xifeng Zhang sambil tersenyum dingin. Keluarga Liu adalah keluarga yang sangat berkuasa di ibu kota. Teman-teman mereka sangat kaya, berkuasa, dan berpengaruh. Bagaimana mungkin orang biasa seperti King Feng bisa menjadi teman putrinya? Dia tidak layak. Aku dipandang rendah, pikir King Feng. Kilatan amarah muncul di matanya. Jika wanita di hadapannya bukan ibu Ruyan Liu, ia pasti sudah menamparkan wajahnya. Namun, ia tidak bisa melakukannya karena wanita itu adalah ibu Ruyan Liu. Bagaimana dia akan menghadapi Ruyan Liu jika dia memukul ibunya? Bibi Zhang, aku menghormatimu karena kau adalah ibu Ruyan. Namun, ini bukan berarti kau boleh memandang rendah. Aku ingin memberitahumu, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak boleh kau buat marah, kata King Feng dengan senyum dingin. Tatapannya berubah dingin. Dia sangat membenci perempuan seperti Bibi Zhang. Dia terutama tidak suka cara Bibi Zhang memandangnya seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Jika Ruyan Liu tidak berdiri di sampingnya, dia pasti sudah menamparkan wajahnya. Anak muda, semua orang tahu cara menyombongkan diri. Jika putriku seorang putri, kau pasti pengemis. Seorang putri tidak akan pernah berteman dengan seorang pengemis, kata wanita itu dingin. Sebagai selir keluarga Liu, tidak ada yang berani memprovokasinya. Zhang Xifeng sangat tidak puas dengan sikap pemuda di hadapannya. Ruyan Liu tak kuasa menahannya lagi. Ia berkata, Ibu, Li Qingfeng adalah temanku. Tolong jangan hina temanku. Teman. Xifeng Wang tersenyum dingin dan berkata, Ruyan, biar kukatakan padamu. Li Qingfeng tidak pantas menjadi temanmu. Aku tidak akan menyetujuinya. Ibu, tidak masalah jika ibu menyetujuinya. Tapi ibu tidak boleh meremehkannya, raut wajah Ruyan Liu yang menggoda berubah marah. Ia sangat tidak senang dengan ibunya. Ruyan, bagaimana mungkin kau menegur ibumu demi King Feng Li? Ibu salah. Kenapa aku tidak boleh bicara? Dasar anak tak tahu malu. Beraninya kau menegur ibumu demi orang luar. Aduh, aku sangat marah,
tegur Zhang Xifeng dengan nada muram. Perlu diketahui, Tiongkok sangat peduli dengan bakti kepada orang tua. Perkataan Zhang Xifeng sangat menyakiti Ruyan Liu. Ibu dan anak perempuannya biasanya memiliki hubungan yang baik tetapi mereka mulai bertengkar karena King Feng. Melihat Ruyan Liu bertengkar dengan ibunya karena dirinya, hati Lim tersentuh. Wanita ini rela bertengkar dengan ibunya demi membelanya. Namun, King Feng tidak ingin ibu dan anak itu bertengkar karena dirinya. Ruyan, jangan bertengkar dengan ibumu. Karena dia tidak menerimaku, aku akan pergi sekarang, kata King Feng sambil tersenyum tipis kepada Ruyan Liu. Setidaknya kau bijaksana. Ingat ini, jangan hubungi putriku lagi. Kau tidak pantas mendapatkannya, si Feng Zhang mendengus dingin sambil menatap King Feng dengan jijik. Entah kenapa, ia selalu merasa tidak senang setiap kali melihat King Feng. Wajahnya mengingatkannya pada seseorang. Ibu, kenapa ibu melarangku menghubunginya? Mata Ruyan Liu berkobar. Ia sangat marah pada ibunya. Dia hanya seorang penjual. Dia tidak pantas menjadi temanmu, kata Zhang Xifeng dingin sambil menatap dingin ke arah King Feng. Bagi seorang wanita seperti dirinya, hanya orang-orang yang berasal dari keluarga miliarder yang layak berteman dengan putrinya. Ibu, King Feng adalah penerus keluarga Li di ibu kota. Bagaimana mungkin dia tidak pantas menjadi temanku? Tanya Ruyan Liu dengan sedikit cemberut saat ia mengungkapkan identitasnya. Jika ibunya tidak menyetujui hubungan mereka karena identitas King Feng, seharusnya dia menyetujui jika dia adalah penerus keluarga Li. Penerus keluarga Li. Zhang Xifeng berkata sambil tersenyum dingin, Ruyan, penerus keluarga Li adalah Wu King Li, kapan menjadi King Feng Li? Di ibu kota, semua orang tahu bahwa penerus keluarga Li adalah Wu King Li. Ia adalah putra dari kepala keluarga Li saat ini. Ia tidak hanya cakap, tetapi juga berdarah dingin dan kejam. Melihat ibunya tidak mempercayainya, Ruyan Liu menjelaskan, King Feng bukan putra kepala keluarga saat ini. Dia putra tuan ketiga keluarga Li. Apa? Dia putra tuan ketiga keluarga Li. Zhang Xifeng tercengang. Ia tak menyangka pemuda di hadapannya adalah putra tuan ketiga keluarga Li. Semua orang di ibu kota tahu tentang tuan ketiga keluarga Li. Dia sosok yang luar biasa. Tuan ketiga keluarga Li adalah putra ketiga. 20 tahun yang lalu, ia adalah seorang legenda ibu kota. Ia mengalahkan 4 tuan muda ibu kota dan menaklukkan seluruh Huaxia Utara. Ia dikenal sebagai Sang Penakluk Agung. Sepanjang sejarah, satu-satunya orang yang dapat dikenal sebagai Sang Penakluk Agung adalah pahlawan yang kuat, Xiang Yu. Itulah bukti kekuatan sang guru ketiga sehingga ia mendapat gelar Sang Penakluk Agung. Konon, ia mengalahkan 4 tuan muda ibu kota dengan satu tinju. Keempat tuan muda itu adalah anggota keluarga mereka yang paling terkemuka, tetapi mereka tak mampu melawan tinjunya. Setelah itu, guru ketiga keluarga Li sendirian menaklukkan 18 provinsi di utara dan memperoleh rasa hormat dari banyak orang. Kekuatan sang penakluk besar mengguncang seluruh Huaxia. Namun, 20 tahun yang lalu, istrinya menghilang. Ia juga menghilang untuk mencari istrinya. Kehidupan dan kematiannya tidak diketahui sejak saat itu. Zhang Xifeng mengamati King Feng dengan saksama dan menyadari bahwa ia sangat mirip dengan tuan ketiga keluarga Li. Ia juga mendengar dari keluarganya bahwa putra tuan ketiga telah kembali. Namun, ia tidak kembali ke keluarga Li, melainkan pergi ke kota es. Saat ini, dia yakin bahwa Ruyan Liu mengatakan yang sebenarnya. Li King Feng adalah putra tuan ketiga keluarga Li. Dia juga mengerti mengapa dia tidak menyukainya ketika melihat wajahnya, karena dia adalah putra tuan ketiga keluarga Li. Ia memiliki perasaan campur aduk terhadap tuan ketiga keluarga Li. Semasa muda, ia mengejar tuan ketiga, tetapi ditolak. Hal ini membuatnya membencinya. Bab 349. Memberi pelajaran pada ibu mertua. Ruyan Liu tidak tahu tentang masa lalu ibunya. Ia pikir jika ia mengungkapkan identitasnya, ibunya akan mengizinkannya menghubunginya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ibunya semakin tidak senang ketika mengetahui identitasnya. Zhang Xifeng menjadi semakin tidak senang saat memikirkan bahwa King Feng adalah putra dari tuan ketiga keluarga Li. Saat itu, ia menyatakan cintanya di depan semua orang, tetapi ditolak. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Silakan pergi, King Feng Li. Jangan hubungi putriku lagi, kata Zhang Xifeng dingin kepada King Feng. Matanya dipenuhi emosi yang rumit. Bibi Zhang, meskipun kau ibu Ruyan Liu, tapi bukan urusanmu kalau aku menghubunginya, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak memasukkan kata-kata Bibi Zhang ke dalam hati. Mengapa saya harus mendengarkan kata-katamu? King Feng Li, meskipun kau putra tuan ketiga keluarga Li, kepala keluarga Li adalah pamanmu. Kau sudah ditinggalkan oleh keluarga Li. Terus terang saja, kau anjing buangan. Dia tahu bahwa ketiga saudara laki-laki keluarga Li sama sekali tidak akur. Sebuah aturan dilanggar ketika Tuan Tua Li memilih tuan ketiga sebagai penerusnya.
Mengapa aturan itu dilanggar? Nah, Tuan ketiga adalah putra ketiga dari tetua. Penerusnya secara tradisional seharusnya adalah putra tertua, bukan putra ketiga. Namun, Tuan ketiga terlalu terkenal dan berkuasa sehingga ia mendapat dukungan dari banyak anggota keluarga Li. Tuan Tua Li siap menganulir putra pertamanya dan menunjuk Tuan ketiga sebagai penerusnya. Namun, tepat sebelum penunjukan itu, Tuan ketiga menghilang. Nasibnya tidak diketahui. Tuan Tua Li sangat trauma dengan hilangnya Tuan ketiga. Ia jatuh sakit parah dan hanya bisa mengangkat putra sulungnya, Tuan tertua, sebagai kepala rumah tangga. Setelah Tuan pertama menjadi kepala rumah tangga, dia mengusir semua orang yang setia kepada Tuan ketiga. Jika bukan karena Tuan Tua Li, King Feng mungkin tidak hidup saat ini. Sekarang Tuan Tua Li telah meninggal dunia, tidak mungkin anggota keluarga Li akan membiarkan King Feng pergi begitu saja. Zhang Fengqi yakin keluarga Li akan segera memberi pelajaran pada King Feng. Dia adalah orang buangan dalam keluarga. Jika Tuan ketiga masih hidup, mungkin Zhang Xifeng akan mengizinkannya menghubungi putrinya. Namun, Tuan ketiga telah menghilang dan bahkan mungkin sudah meninggal. Lagi pula, Tuan ketiga telah membangun terlalu banyak musuh di masa lalu, dan musuh-musuhnya tidak akan membiarkan King Feng pergi begitu saja. Bibi Zhang, aku cuma mau bilang, keempat keluarga di ibu kota itu bukan siapa-siapa di mataku. Kalau mereka bikin aku marah, aku bakal basmi mereka, kata King Feng bangga dengan niat membunuh. Darah akan mengalir ketika Raja Serigala marah. Zhang Xifeng mundur selangkah dengan ketakutan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Zhang Xifeng tiba-tiba teringat bahwa pemuda ini adalah putra Tuan ketiga. Bagaimana mungkin dia orang biasa? Namun, Zhang Xifeng tahu bahwa sekuat apapun King Feng, ia bukanlah tandingan musuh-musuh itu. Musuh-musuh Tuan ketiga Li semuanya adalah bintang-bintang dari satu generasi, mereka hanya bisa ditindas oleh Tuan ketiga. King Feng melirik sekilas ke arah Xifeng Zhang dan berjalan keluar dari rumah besar itu dengan bangga. Ia sudah memberitahu Zhang Xifeng bahwa jika ada dari 4 keluarga yang berani membuatnya marah, ia akan membasmi keluarga itu. Sedangkan untuk musuh-musuh ayahnya, ia tidak peduli apakah mereka pahlawan generasi ini atau pejuang yang luar biasa. Jika ada yang mendekatinya, ia akan membunuh mereka. Zhang Xifeng menatap sosok King Feng dengan ekspresi rumit. Ia merasa seperti melihat kembali Tuan ketiga yang legendaris dan maha kuasa. Ruyan, kembalilah ke ibu kota bersamaku besok, kata Xifeng Zhang ringan kepada Ruyan Liu. Ibu, beri aku waktu beberapa hari. Aku tidak ingin kembali sekarang, kata Ruyan Liu sambil menggelengkan kepalanya. Ia tak ingin kembali. Ia tahu, jika sekali meninggalkan kota es, ia tak akan pernah bisa kembali. Ibu kota bagaikan kurungan yang akan sangat mengekangnya. Ruyan, pernikahanmu dengan Shaoyang Wang sudah hampir tiba. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi, kata Zhang Xifeng. Meskipun dia adalah ibu Ruyan Liu, dia juga merupakan simpanan keluarga Liu. Dia juga harus memikirkan kepentingan keluarga. Keluarga Liu adalah keluarga terlemah dari keempat keluarga. Hal ini terutama berlaku dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga Liu telah sangat melemah dan hampir ditinggalkan oleh 3 keluarga lainnya. Oleh karena itu, kepala keluarga Liu ingin bersekutu dengan keluarga Wang karena mereka adalah keluarga terkuat. Keluarga Wang sangat kuat. Mereka adalah keluarga terkuat di ibu kota karena memiliki hubungan dekat dengan Raja Naga. Ada yang mengatakan bahwa Raja Naga adalah anggota keluarga Wang, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Ruyan, aku beri kamu 1 hari. Kamu harus meninggalkanku lusa, kata Zhang Xifeng ringan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu lusa, kata Ruyan Liu dengan getir. Dia sudah berkali-kali menolak ibunya. Dia tahu dia tidak bisa menolaknya lagi. Ibunya pasti akan curiga. Jika dia tahu tentang hubungannya dengan King Feng, dia pasti akan mendapat masalah. Ruyan Liu tahu bahwa besok akan menjadi hari terakhirnya di kota es dan hari terakhir ia bisa bertemu dengan King Feng. Setelah besok, ia akan meninggalkan tempat yang ia sayangi ini. Saat ini, di WS City, WS Mansion. Aotian Wang duduk di sofa. Raut wajahnya muram karena baru saja menerima informasi bahwa Suang Wang dan Ying Wang telah meninggal. Wang Aotian sedang dalam suasana hati yang buruk. Ia telah memerintahkan Suang Wang dan Ying Wang untuk membunuh King Feng sebelum ia berangkat ke ibu kota. Ia tidak menyangka akan menerima kabar kematian mereka sekembalinya. Penatua Wang, apakah kita sudah menemukan siapa pembunuh mereka? Tanya Aotian Wang dengan nada muram kepada Penatua di belakangnya. Pangeran bawah tanah, iya. Mereka dibunuh oleh King Feng, kata tetua berjubah hitam dengan ringan. Nada suaranya tidak sopan. Dia adalah tetua terkuat, dia adalah petarung level AAA. Tetua Wang, seharusnya aku mati saja. Lagi pula, sepupuku ingin aku menaklukkan kota es dalam 3 hari. Apa menurutmu kita akan menemui kesulitan? Tanya Aotian Wang. Pangeran bawah tanah, itu bukan masalah. Kita bisa menaklukkan kota es kapan saja, kata sang tetua dengan percaya diri.
Bagi petarung sekuat dirinya, menaklukkan pasukan bawah tanah kota es adalah hal yang mudah. Bagus sekali. Tetua Wang, kumpulkan bawahanmu. Kita akan menaklukkan kota es besok dan membunuh Li Qingfeng, kata Wang Aotian dingin dengan niat membunuh. Bab 350. 4 hari menuju pernikahan. Qingfeng meninggalkan rumah Ruyan Liu dan kembali ke rumah besar tanda pagar 13. Rumah Ruyan Liu dan rumah Suelin terletak sangat berdekatan, sehingga Qingfeng segera pulang. Lampu di ruang tamu masih menyala. Hati Qingfeng terasa hangat. Wanita ini selalu menunggunya, apapun kesempatannya. Seseorang pernah berkata bahwa istri itu seperti air, meskipun hambar dan berasa, kita tak bisa hidup tanpanya. Kekasih itu seperti anggur yang kaya aroma, tetapi akan berbahaya bagi tubuh jika diminum setiap hari. Tentu saja, pria tak bisa hidup tanpa anggur. Anggur adalah tanda kedewasaan bagi pria dan hal yang paling mereka sukai. Ketika Qingfeng membuka pintu rumah, ia melihat Suelin sedang menelepon. Matanya berkedip bingung. Sudah larut malam, mengapa dia masih menelepon? Istriku, ini sudah jam 11 malam, mengapa kamu masih belum istirahat? Tanya Qingfeng kepada Suelin dengan khawatir. Suelin sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia sibuk mengurus urusan perusahaan. Dia harus menyelesaikan urusan itu sebelum pernikahan agar bisa fokus pada pernikahannya. Suelin melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Qingfeng tidak berbicara. Ia lalu melanjutkan berbicara di telepon. Wei Qiao, apa yang perlu aku beli sebelum pernikahan? Tanya Suelin di telepon. Ia sedang menelepon Wei Qiao, sekretarisnya. Sekretarisnya sudah menikah dan pernah menjadi panitia pernikahan. Tentu saja, ia tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah pernikahan. Meskipun Suelin telah terdaftar di keluarga kaya raya, mereka belum melangsungkan pernikahan. Mereka tidak mengetahui tata cara pernikahan atau perlengkapan yang dibutuhkan. Karena itu, ia menghubungi Wei Qiao untuk menanyakannya. Presiden, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengirimkan undangan kepada teman dan keluarga kedua mempelai. Hal kedua adalah mencari pembawa acara, pengiring pengantin, dan pendamping pria. Ketiga, kedua mempelai perlu membeli jas dan gaun pengantin mereka. Kemudian, Anda perlu membeli permen, bingkisan, furnitur, dan peralatan. Karena Wei Qiao sudah menikah, ia sangat berpengetahuan. Ia menjelaskan semua persiapan yang diperlukan sebelum pernikahan. Suelin mencatat informasi tersebut di buku catatan sambil mendengarkan kata-kata Wei Qiao. Ia mencatat dengan cermat dan mencatat jalannya sebuah pernikahan. Ini adalah pertama kalinya Suelin menyelenggarakan pernikahan. Ia sangat menghargainya dan ingin menyelenggarakan pernikahan yang bahagia bersama Qingfeng. Karena itu, ia ingin menyempurnakan setiap detail pernikahan. Ketika Suelin dan Wei Qiao selesai berbicara, dia berbalik dan berkata, "Sayang, kamu kembali." "Ya, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Qingfeng kepada Suelin sambil tersenyum. Suelin memberitahu Qingfeng bahwa ia sedang mempersiapkan detail pernikahan. Ia perlu mengirimkan undangan, menyewa pembawa acara, dan membeli pakaian untuk kedua mempelai. Qingfeng duduk di sebelah Suelin dan mereka membahas rincian pernikahan dan daftar tamu. Setelah keduanya selesai mendiskusikan rincian pernikahan, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sudah waktunya tidur. Li Qingshan menggendong Suelin dan berjalan menuju kamar tidur di lantai 2. Suelin sangat lelah dan tertidur di pelukan Li Qingshan. Mata Qingfeng dipenuhi cinta saat ia menatap Suelin. Ia mencium pipi Suelin, membaringkannya di tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Keduanya akan melangsungkan pernikahan mereka dalam 4 hari. Qingfeng sangat gembira karena ia akan bisa menikahi Suelin dalam 4 hari. Hari kedua, matahari baru saja terbit ketika Qingfeng bangun untuk membuatkan Suelin telur kukus. Suelin sangat menyukai telur kukus buatannya kemarin. Katanya rasanya lezat. Karena itu, pagi ini, Qingfeng kembali membuatkannya telur kukus. Ketika Qingfeng selesai membuat telur kukus, Suelin juga terbangun. Keduanya sarapan lalu keluar dari rumah besar itu. Kring-kring-kring gelombang. Qingfeng baru saja keluar dari rumah besar itu ketika teleponnya berdering. "Sayang, ambilkan teleponnya. Aku akan mengambil mobil," kata Suelin sambil tersenyum menawan. "Siapa yang meneleponku? Ini masih pagi sekali," pikir Qingfeng. Tapi ia tetap mengeluarkan ponselnya. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu panggilan dari Ruyan Liu. Kenapa Ruyan Liu menelepon saya pagi-pagi begini? Qingfeng bingung, tapi dia segera menjawab telepon dan berkata, "Ruyan, ini masih pagi sekali." "Ada apa?" "Qingfeng, bisakah kau menemaniku di hari terakhir?" kata Ruyan Liu melalui telepon. "Apa? Hari terakhir?" Qingfeng terkejut. Ia merasa situasinya aneh. Ruyan Liu menjalani kehidupan yang bahagia di kota es, mengapa ia memintanya untuk menemaninya di hari terakhir? "Ruyan, apa yang terjadi? Ceritakan padaku," kata Qingfeng gugup. Ia takut terjadi sesuatu padanya. "Qingfeng,
Aku akan kembali ke ibu kota bersama ibuku besok. Aku berharap bisa bertemu denganmu untuk terakhir kalinya hari ini, kata Ruyan Liu dengan getir. Ia tahu bahwa begitu kembali ke ibu kota, ia tak akan pernah kembali ke kota es, ia tak akan bisa bertemu pria yang dicintainya. Tadi malam, Ruyan Liu telah berbicara cukup lama dengan ibunya sebelum akhirnya mengizinkannya tinggal di kota es selama 1 hari lagi. Ia akan kembali ke ibu kota besok. Ruyan, mengapa kamu kembali ke ibu kota? Tanya King Feng. Dia merasakan nada bicara Ruyan Liu getir, seolah dia sedang berada dalam situasi sulit. King Feng, keluarga memintaku kembali ke ibu kota untuk membahas beberapa hal. Tidak ada apa-apa, Ruyan Liu tidak mengungkapkan bahwa ia kembali ke ibu kota untuk menikah. Ia tidak ingin menyusahkan pria ini. Kamu di mana? Aku akan datang dan mencarimu. Kita bisa menghabiskan hari terakhir bersama, tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Saya di taman hiburan es, kamu bisa datang dan menemui saya, kata Ruyan Liu sebelum menutup telepon. King Feng mengerutkan kening sambil memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia merasa ada yang tidak beres dengan Ruyan Liu hari ini. Ia berencana bertanya nanti. Panggilan telepon baru saja selesai ketika Suelin mengeluarkan BMW dari garasi. Lidah angin sedikit lega karena Suelin sudah pergi mengambil mobil. Ia pasti akan cemburu jika mendengar Suelin berbicara dengan Ruyan Liu. Naik mobil, sudah hampir waktunya berangkat kerja, kata Suelin sambil memarkir BMW di depan King Feng. Istriku, aku sakit kepala. Aku mau istirahat di rumah. Kamu bisa pergi kerja dulu, ujar King Feng dengan kebohongan kecil. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran bahwa dia akan bertemu Ruyan Liu. Suelin tidak akan menyetujui pertemuan itu. Istirahatlah dengan baik di rumah. Aku akan bekerja, kata Suelin sambil menatap King Feng dengan cemas. Ia lalu melaju menuju perusahaan. Setelah Suelin pergi, King Feng tidak kembali ke rumah. Malah, ia ikut pergi. Baru saja King Feng berjanji pada Ruyan Liu bahwa dia akan menemaninya di hari terakhir. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.